Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kali ini mari kita membahas tentang perjudian dalam perspektif teologi Kristen. Mengapa ini penting? Karena ada banyak orang yang terjerat perjudian ini. Akibatnya adalah tercerai-berailah keluarga mereka, berantakan keluarga mereka, pertemanan mereka, mereka menjadi stres, banyak hutangnya, menjual aset-aset rumah tangga mereka, bahkan tidak sedikit yang sampai bunuh diri. Mari kita akan melihat latar belakang mengapa perjudian itu semakin marak di zaman-zaman ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan membawa dampak pertumbuhan budaya instan. Apa yang dimaksud dengan budaya instan? Mereka tidak mau bekerja dengan proses yang benar, namun inginnya adalah lekas dan cepat terjadi apa yang kita inginkan. Sehingga ada yang disebut dengan kemalasan, tidak bisa terhindari. Misalnya saja kalau orang pengen membeli barang tidak perlu pergi ke toko barang. Kalau mereka pengen makan tidak perlu lagi ke restoran. Mereka cukup membuka aplikasi dan apa yang diinginkan bisa terjadi di rumah saja atau dimanapun mereka penginkan untuk dikirim barang ataupun makan itu sendiri. Kalau kita melihat perjudian, Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa mengenai perjudian secara online akibat daripada teknologi itu sendiri. Bapak Saudara, kalau kita melihat PPATK mencatat ada 4 juta orang yang terlibat di dalam perjudian itu. Bahkan perputaran uangnya sangat-sangat luar biasa. Di tahun 2023 ada sekitar 320 triliun di sana tercatat. Kalau kita hitung dari 2017 akumulasinya menjadi 517 triliun. Inilah yang membuat kemajuan teknologi berdampak buruk juga pada kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah sulitnya orang mendapatkan pekerjaan karena mereka tidak mampu bersaing dengan yang lainnya sehingga terjadi pengangguran. Mungkin karena strata pelajarannya ataupun pengajarannya dalam kehidupannya rendah, ada juga yang tinggi namun mereka juga mengalami kesulitan untuk mencari sebuah pekerjaan, hasilnya ada frustasi, mereka mulai putus asa dan hasilnya adalah mencari yang gampang saja bagaimana mencari uang yang benar-benar bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri. Judilah yang menjadi jawaban mereka. Kalau kita melihat berikutnya akhirnya adalah kemiskinan. Sesuai dengan survei yang kita baca, ada banyak orang justru orang miskin yang terjerat perjudian. Kenapa? Karena mereka ingin langsung cepat mendapatkan dan merubah nasib mereka dengan perjudian itu sendiri. Mereka mengira dengan perjudian itu ekonominya akan cepat terselesaikan dan kemiskinan akan cepat sirna, namun justru mereka akan tambah terpuruk. Yang berikutnya adalah kita akan bicara soal pendidikan agama itu kurang secara umum, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak tahu tentang agama, mereka akan cenderung untuk membuat hidupnya ngawur. Contohnya saja kalau Kristen, mereka akan melanggar etika Kristen. Kalau kita membahas Norman Geisler tentang etika Kristen, di sana dikatakan bahwa etika Kristen merupakan sebuah bentuk perintah ilahi, yaitu kewajiban etis yang harus dilakukan didasarkan pada kehendak Allah yang sejalan seiring dengan karakter atau atribut moralnya sendiri yang diwahyukan Allah baik secara umum maupun secara khusus dan bersifat absolut. Orang kalau nggak tahu tentang pendidikan kekristenan, nggak ada pengajaran dalam kehidupannya, maka mereka akan cenderung ngawur dan hasilnya bisa terjerat perjudian itu sendiri. Mari kita melihat tentang pengertian Bapak Ibu Saudara. Apa itu pengertian tentang judi? Perjudian adalah sebuah pertaruhan dengan mengambil resiko yang telah diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan moneter yang hasilnya tidak pasti. Kemudian dikatakan lagi menurut KBBI, arti judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah yang semula. Itu pengertian, dua pengertian ini mengenai judi. Tetapi ada
lagi pengertian yang berikutnya bicara tentang judi. Yang berikutnya adalah perjudian didefinisikan sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Yang jelas pada hakikatnya judi itu mencakup 3 poin. Yang pertama adalah sesuatu yang berharga, umumnya uang ataupun barang yang dipertaruhkan. Kemudian ada keuntungan atau kerugian yang tidak dapat atau sulit ditebak. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan resiko yang didasarkan pada kemungkinan atau probabilitas yang sangat acak. Itulah definisi daripada perjudian itu sendiri. Beberapa jenis perjudian kalau kita mengerti adalah yang pertama adalah judi online itu sendiri yang saya bahas di atas tadi. Judi online adalah sebuah permainan judi melalui media elektronik yang bermanfaat atau memanfaatkan maksud saya jaringan internet sebagai perantara sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai yang dikehendakinya. Tinggal klik saja dan membuka website tentang perjudian maka itu bisa terlibat di dalam perjudian di sana kalau memakai judi online. Yang berikutnya adalah kasino. Kasino adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjudian. Misalnya saja ada blackjack, ada kartu, ada slot, ada bingo, keno, dan masih banyak lagi. Yang jelas ada banyak perjudian yang diusahakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang tadinya kasino itu adalah tempat konser mini begitu, tapi lama-kelamaan di abad 21 menjadi tempat perjudian, berbagai macam perjudian. Kemudian kalau kita melihat ada judi tradisional atau judi perseorangan. Di Indonesia banyak kalau kita melihat tentang judi tradisional, misalnya tentang main kartu, gaple, atau sabung ayam, dan berbagai macam hal jenis-jenis itu sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa game itu berbeda. Karena game adalah berbahasa Inggris artinya adalah permainan. Game merupakan aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang untuk hiburan, terkadang sebagai sarana pendidikan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, sehingga aktivitas ini banyak digemari semua orang. Namun game juga bisa berdampak buruk kepada kesehatan mental sesungguhnya. Namun yang kita bahas hari ini adalah tentang perjudian. Mari kita melihat tentang batasan apa yang harus kita lakukan untuk melihat tentang perjudian itu sendiri. Baik saudara, batasannya adalah bahwa judi itu berbeda dengan bekerja, sehingga kita tidak bisa untuk membandingkan bahwa judi adalah pekerjaan. Karena apa? Karena walaupun keduanya bisa mendatangkan keuntungan, namun bekerja mengandung aspek yang tidak ada pada judi, yaitu aspek penata layanan atau stewardship terhadap modal-modal tertentu yang harus dikembangkan. Misalnya saja kalau kita punya modal, kita bisa mengembangkannya, kita bisa menata layankan untuk modal itu sendiri, sehingga kalau kita benar-benar membuat modal kita bisa bertambah, itulah bekerja. Tetapi kalau perjudian hanya kita taruh saja tanpa ada penata layanan, itulah yang dimaksudkan daripada bekerja itu berbeda dengan judi. Yang berikutnya adalah investasi. Ada banyak orang bertanya, investasi apakah masuk judi? Tidak, karena investasi bukan termasuk perjudian, sebab investasi dimaksudkan untuk saling menguntungkan. Namun kalau kita melihat perjudian, merugikan satu dengan lainnya. Jika salah satunya menang, yang lainnya dirugikan. Investasi bisa memakai hikmat, bisa memakai kepandaian, bagaimana kita bisa menginvestasikan uang kita atau barang kita kepada perusahaan tertentu, dan itu kita bisa membuat tangan kita bekerja, ada penata layanan di sana yang bisa kita untung ataupun kita bisa mengalami kerugian, tetapi kita bisa membuat penata layanan di dalam modal yang kita tentunya kita miliki, berbeda dengan judi itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita melihat tentang judi itu memang mengandung unsur permainan atau game ya, dan hiburan atau entertainment.
Tetapi kedua hal itu bukan hakikat judi sebenarnya. Keduanya hanyalah sarana dan efek samping atau side effect dari judi itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita mempunyai paradigma bahwa hanya hiburan saja. Mari kita akan melihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah game online itu berbeda dengan judi online. Game online itu merupakan hiburan yang sah dan tidak mencederai pemainnya secara finansial dan seringkali dipertandingkan secara resmi. Jadi bukan perjudian, berbeda dengan judi online yang memiliki sifat transaksi dua arah, yaitu melibatkan pertukaran uang atau barang setara yang pada akhirnya dapat berujung pada kerugian finansial para pihak yang terlibat itu sendiri. Sehingga kita harus bisa membatasi dan membedakan bahwa game online memang bisa mengikat dan menghancurkan kesehatan mental juga, namun berbeda dengan judi online. Game dapat dikategorikan judi jika ada taruhan berupa uang atau barang yang bersifat untung-untungan dan dapat merugikan pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi game yang tadinya kita bisa mengetahui untuk hiburan, tetapi kalau ada taruhannya menjadi perjudian. Kalau kita melihat undian di dalam Alkitab, itu juga bukan judi. Karena ada banyak orang di dalam Alkitab pun ada judi loh. Misalnya undian. Misalnya Yosua 14 ayat 2, Kisah Rasul 1 ayat 26, Matius 27 ayat 38. Di sana kita ketahui, katakan saja Kisah Rasul 1 ayat 26. Itu bicara soal penggantian Judas Iskariot untuk memilih penggantinya. Maka diambillah pengundian di sana dan Matias menjadi penggantinya. Jadi sifatnya bukan mempertaruhkan, tetapi tujuannya adalah untuk pemilihan, sehingga undian itu bukan bentuk perjudian, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat berikutnya bahwa tujuan apa yang harus kita bahas hari ini. Tujuannya tentunya kita bisa menganalisis dan menginterpretasikan teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan perjudian untuk memberikan landasan teologis dalam memahami tentang isu perjudian itu sendiri. Kemudian memberikan pengertian dan batasan-batasan tentang perjudian baik secara umum ataupun khusus berdasarkan teologi Kristen yang akan kita bahas hari ini. Dan memberikan berbagai pandangan gereja seperti apa tentang perjudian dan implikasinya. Kita akan melihat lagi tentang berbagai pandangan sekarang. Apa pandangan tentang masyarakat tradisi? Kita melihat bahwa keyakinan masyarakat tradisional adalah segala sesuatu yang sudah dilakukan sebagai kegiatan turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat adalah hal yang wajar atau tidak salah. Misalnya saja orang di tradisi Jawa, mereka ketika ada kelahiran, mereka membawa remi, kemudian mereka main remi di sana, mungkin taruhannya hanya 1.000, 2.000 dan sebagainya. Itu tradisi. Atau sabung ayam di Bali misalnya, itu menjadi turun-temurun dan tidak menyalahi akan adat itu sendiri karena mereka toleran karena sudah turun-temurun terlaksana dari nenek moyangnya. Yang berikutnya adalah pandangan tentang filsafat epikurean, menolak segala bentuk perjudian karena perjudian masuk dalam kategori keinginan yang sia-sia dan kosong. Maksudnya begini untuk epikurean ini, kalau kamu ingin kaya, jangan justru dikasih uang. Tidak, tetapi kurangi saja keinginannya. Jangan pengen kaya, kurangi, maka itu akan menjadi balance. Dan hasilnya adalah kamu bisa mensyukuri tentang apa yang ada. Itu golongan kaum epikurean, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka menolak bentuk perjudian karena itu menjadi kesia-siaan. Kemudian filsafat kuno Trasimakus di sana berpandangan bahwa yang benar adalah yang berkuasa, yang berarti kekuatan politik bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti di Macau, mungkin di Malaysia, di Singapura, mereka mendirikan kasino-kasino. Walaupun penduduk setempatnya itu tidak diperbolehkan masuk. Namun mereka mengizinkan mungkin di Amerika, di Kanada, dan di Eropa. Mereka banyak legal perjudian itu sendiri. Maka filsuf kuno
Trakmikakus itu adalah seperti itu Bapak Saudara, di mana mereka tergantung pemerintahannya saja. Kemudian ada pandangan yang berikutnya adalah tentang filsafat utilitarian. Di sana selama judi tidak mengganggu ketentraman hidup bersama di masyarakat, maka seorang tidak melanggar hukum. Namun jika sifatnya merusak, itu akan melanggar moral. Itu menurut kaum utilitarian. Kemudian tentang situasionisme, itu berbicara tentang etika situasi yang memandang benar dan salah. Suatu tindakan hanya dapat diputuskan oleh setiap orang dalam dan untuk situasi tertentu saja, tergantung situasinya, boleh dan tidak perjudian itu sendiri. Kemudian kalau kita akan melihat tentang pandangan agama, ada agama Islam jelas berkata mengharamkan perjudian dan menganggap bahwa judi merupakan suatu dosa besar, sama dengan meminum minuman keras, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan penyembahan berhala. Itu ada di surat Al-Baqarah 219. Kemudian agama Hindu juga sama secara eksplisit melarang umatnya untuk melakukan praktek perjudian. Demikian juga untuk agama Buddha, perjudian disebutkan sebagai salah satu aktivitas yang harus ditinggalkan. Buddha menjelaskan bahwa perjudian adalah salah satu dari 6 perilaku yang merusak kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang. Bagaimana sekarang dengan Alkitab? Menurut Norman Geisler ada 9. Yang pertama adalah berjudi berarti mengingini atau keserakahan. Keluaran 20 ayat 17 tentang 10 perintah Allah. Ini dikarenakan akar kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Orang biasanya kalau berjudi adalah serakah, sehingga tujuan berjudi dikategorikan merupakan bentuk keserakahan. Yang berikutnya adalah berjudi adalah suatu bentuk pencurian. Keluaran 20 ayat 15, berjudi dengan lotre ataupun kupon yang dilegalkan pemerintah. Ini Norman ini adalah Amerika, sehingga ini budaya Amerika yang diizinkan. Itu merupakan cara tak langsung mencuri dari orang miskin itu sendiri, karena lebih banyak kaum miskin yang menjadi korban dalam perjudian, Bapak Saudara. Kemudian kalau kita mau melihat berikutnya, berjudi adalah suatu bentuk pemberhalaan. Keluaran 20 ayat yang ketiga, sama ini mengenai 10 perintah Allah. Judi dapat menjadikan uang menjadi Allah mereka, menggantikan Tuhan menjadi Allah mereka. Yang berikutnya adalah berjudi adalah suatu bentuk penindasan terhadap kaum miskin. Kenapa? Menurut Norman, karena ada banyak orang yang miskin justru mereka terikat dari perjudian itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, berjudi adalah suatu bentuk kurang beriman kepada pemeliharaan Allah. Karena sesungguhnya janji Tuhan akan memelihara orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau mereka mencari jalan pintas, mereka disebut dengan kurang beriman. Kemudian yang keenam adalah berjudi adalah bentuk penata layanan yang buruk sebagai sumber pemberian daripada Allah itu sendiri. Ada banyak ayat-ayatnya di sana sehingga kita tahu bahwa berjudi tidak ada penata layanan yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah berjudi memintas cara yang Allah tetapkan untuk mencari nafkah. Seharusnya mencari nafkah, mencari uang itu adalah dengan bekerja. Dengan berpeluh kamu akan mencari makanan, tetapi dengan berjudi mereka memintas. Tidak ada proses instan tadi yang saya katakan dari awal tadi. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Berikutnya adalah berjudi menghancurkan kehormatan manusia itu sendiri, karena sesungguhnya Tuhan menjadikan manusia untuk bekerja, untuk mengeksplor talentanya, namun dengan berjudi mereka justru menurunkan, mematikan talenta yang ada itu sendiri, sehingga manusia tidak ada harga dirinya lagi. Bapak Saudara, yang kesembilan adalah berjudi berdampak buruk pada masyarakat. Itu 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 5 ayat 6. Masyarakat akan memandang dalam diri kita adalah orang yang buruk ketika kita berjudi. Itulah pandangan dari Norman sesuai dengan Alkitab, Bapak Saudara. Mari kita lihat sekarang pandangan gereja itu sendiri apa. Pandangan gereja adalah para bapak gereja awal menyatakan keberatan dan mengutuk
perjudian secara langsung yang mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap kesejahteraan rohani umat. Jelas bahwa Bapak Gereja menolak tentang perjudian. Yang berikutnya adalah menurut pandangan Gereja Katolik yang kuno, perjudian pada hakikatnya bukanlah kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Karena apa? Karena hanya permainan untung-untungan saja, permainan kartu dan lain sebuah hiburan, atau taruhan tidak bertentangan dengan sebuah keadilan. Jika tujuan dan hasilnya baik, maka diperbolehkan. Itulah pandangan dari Gereja Katolik kuno. Mari kita melihat pandangan Gereja Protestan. Etika Protestan pada hakikatnya bersifat deontologis. Denominasi Protestan seperti Baptis, Metodis, dan Presbyterian mengambil sikap yang lebih ketat daripada Katolik. Kelompok-kelompok ini umumnya menentang perjudian dengan alasan potensi kecanduan, kehancuran finansial, dan kerusakan moral. Yang berikutnya adalah pandangan Gereja Ortodoks Timur cenderung memandang perjudian secara negatif, mengasosiasikannya dengan keserakahan dan ketamakan. Orang-orang Kristen Injili jelas yang ditandai dengan penekanan mereka pada pertobatan pribadi dan otoritas Alkitab, menganggap perjudian tidak sesuai dengan kehidupan yang dikhususkan untuk Kristus. Bapak Saudara, bagaimana dengan pandangan medis sekarang? Ada dua pandangan medis. Pandangan yang pertama adalah penjudi sosial atau rekreasi. Adalah mereka yang berjudi untuk hiburan dan biasanya tidak mengambil resiko lebih dari yang mereka mampu. Jika mereka harus mengejar kekalahan mereka, mereka melakukannya hanya sebentar dan tidak terlalu peduli dengan perjudian itu sendiri. Tetapi ada yang kedua adalah yang patologis, ini yang mengikat. Pemain menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi diri mereka sendiri dan orang lain yang terlibat dalam kehidupan mereka. Menurut Dr. Lahargo, ada banyak yang mengalami gangguan jiwa karena mereka terikat dengan perjudian itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kan melihat tentang pandangan saya sendiri bagaimana mengenai perjudian itu sendiri. Bagi saya adalah judi apapun bentuknya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan materi dari pihak lain. Dengan apa? Dengan merugikan pihak lainnya juga, tanpa harus kerja sesuai dengan prinsip Alkitab. Sehingga bagi saya adalah judi adalah perbuatan yang berdosa, karena justru kita hanya membuat orang lain menderita atau diri kita sendiri yang menderita. Yang berikutnya adalah perjudian merupakan yang melanggar dari prinsip Alkitab itu sendiri, walaupun secara eksplisit di dalam Alkitab itu tidak ditulis, namun dampak moralnya kita bisa mengetahui banyak ayat yang akan mencatat mengenai akibat perjudian itu sendiri. Misalnya saja Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang berjudi konotasinya hanya uang, dan uang. Bahkan mereka menggantikan Tuhan dengan uang. Maka Alkitab jelas berkata bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberkati kita. Yang berikutnya adalah perjudian itu melanggar prinsip bekerja, karena Allah mengendaki agar setiap manusia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya saja Amsal 10 ayat 4, Pengkhotbah 9 10, Amsal 13 11, 2 Tesalonika 10, itu semua berkata bahwa kalau kamu tidak bekerja ya jangan makan misalnya. Itu melanggar prinsip bekerja di dalam Alkitab itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat lagi prinsip pengendalian diri, orang yang berjudi itu susah untuk mengendalikan diri, Bapak Saudara. Kenapa? Mereka akan terjerat dengan roh ketamakan yang justru dilarang oleh hukum alam. Misalnya Keluaran 20 ayat 17, 1 Timotius 6 9 sampai 10, itu semuanya dilarang. Kenapa? Itu tadi saya katakan, sulit orang bisa mengendalikan diri kalau mereka menjadi candu gara-gara perjudian itu sendiri. Yang berikutnya adalah prinsip penata layanan. Misalnya Matius pasal 25 ayat 10 ayat 14 sampai 30 maksud saya. Itu tentang mengelola talenta. Kita bisa mengelola talenta yang Tuhan beri, karena setiap manusia dikasih modal sama Tuhan, baik itu 1, 2 ataupun 5. Kalau 1 nggak boleh dipendam, harusnya menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, dan itu maksud Tuhan
di mana kita bisa menata layankan apa yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita untuk dikelola menjadi berkat dan buat orang lain dan buat kita sendiri. Yang berikutnya adalah perjudian apapun bentuknya itu sebenarnya bertentangan dengan moralitas Kristen, etika Kristen, dan secara teologis dapat dikatakan tindakan yang berdosa. Itu kalau kita mau berbicara dengan jujur dalam pendidikan kita, justru jangan sampai berdebat bahwa di dalam Alkitab tidak ada ayatnya, mana ayatnya dilarang berjudi. Hal itu artinya Bapak Ibu Saudara tidak mau jujur bahwa di dalam Alkitab sebenarnya jelas dikatakan bahwa dampak-dampak daripada perjudian adalah keterpurukan dalam diri kita dan kita akan menjadi tamak di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah apa? Sekarang mari kita simpulkan. Perjudian dapat dikelompokkan dalam 3 perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah berdasarkan hasil atau akibat. Pandangan mengenai perjudian yang didasarkan pada hasil atau akibat yang ditimbulkan. Jika berakibat buruk, maka dilarang. Jika baik, diizinkan. Ada yang berpandangan seperti itu, seperti yang saya contohkan di atas tadi. Kemudian berdasarkan motivasi atau tujuan. Pandangan mengenai perjudian yang didasarkan pada motivasi atau tujuan. Jika tujuannya keliru, tidak diizinkan. Jika tidak mengarah kehancuran, diperbolehkan. Ada yang berpandangan seperti ini juga. Namun kita melihat dasar teologi Alkitab, jelas dikatakan perjudian baik itu kompulsif atau patologis, yaitu yang tidak peduli akan akibat dan merugikan orang lain, walaupun itu rekreasi, hiburan, tetap tidak dibenarkan. Sehingga jangan pernah kita main judi walaupun itu sifatnya hanya hiburan saja. Mari kita refleksikan diri kita sekarang. Yang pertama adalah konsep penata layanan atau stewardship. Itu menekankan tanggung jawab kita untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Apapun yang kita miliki, walaupun uangnya hanya sedikit, mari kita kelola, kita doakan supaya itu menjadi berkat dan berdampak baik buat dalam diri kita. Jangan pernah kita taruh keuangan kita kepada perjudian itu sendiri. Kemudian etika kerja. Alkitab secara konsisten menekankan nilai kerja keras dan kejujuran. Oleh sebab itu, kita perlu untuk bekerja, untuk mencari nafkah, mencari berkat Tuhan dengan usaha yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita. Kemudian cinta akan uang itu akan membuat dalam diri kita terjerat berbagai macam kejahatan. Yesus pernah memperingatkan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Mari kita refleksikan diri kita. Kalau kita judi, berarti justru kita akan mencintai uang. Dan cinta uang adalah akar kejahatan. Dan kita tahu bahwa itu bisa membawa dampak yang buruk buat kita. Kemudian bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita terjerat dalam perjudian? Karena perjudian itu akan mengakibatkan kerugian orang lain atau kerugian dalam diri kita sendiri. Sehingga mana mungkin kita bisa mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan jika kita terjerat di dalam judi itu sendiri. Kemudian kebebasan dari kecanduan 1 Korintus 6 ayat 12 itu bertentangan dengan panggilan Kristen untuk hidup dalam kebebasan dan kebenaran. Jangan pernah kita berpikir kita bebas kok berjudi, itu kan uang-uang saya sendiri. Tidak, karena itu akan melanggar perintah Allah. Kita semua dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya kita diberi kebebasan, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yang berikutnya, Bapak Saudara, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Perjudian dilihat sebagai kurangnya iman pada pemeliharaan Tuhan. Sehingga kalau kita terjerat dengan perjudian, justru sikap kita akan tidak mau lagi bergantung kepada Tuhan. Sulit orang bisa beribadah, sulit orang bisa berdoa, sulit orang bisa membaca Alkitab. Sehingga enggak tumbuh imannya. Kenapa? Mereka sudah terlilit dengan perjudian itu sendiri. Yang ada di dalam otaknya adalah uang, 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 dan uang itu sendiri. Dan itu yang menghambat di mana kita bisa berhubung dengan Tuhan atau terhubung dengan Tuhan maksud saya. Yang berikutnya adalah kesaksian Kristen. Kita nggak mungkin menjadi saksi Kristus, yaitu garam dan terang dunia seperti yang Tuhan Yesus katakan Matius 5:13-14, bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Kalau kita berjudi, bagaimana mungkin? Karena masyarakat sekitar sudah menganggap jelek konotasi perjudian itu sendiri, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia. Yang berikutnya adalah
Akhirnya refleksi kekristenan itu kita tentang perjudian itu harus mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam tentang nilai-nilai kita, tujuan hidup kita, dan bagaimana kita dapat hidup dengan cara yang paling mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan di dunia ini. Apa tujuan hidup kita, seperti apa, itu yang paling penting sehingga kita bisa bebas dari perjudian itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bisa mengetahui sekarang bagaimana prinsip Alkitab, bagaimana pandangan gereja, bagaimana orang terdampak dari keterikatan perjudian, baik itu secara medis ataupun secara kerohanian, semuanya berdampak buruk. Bapak Ibu Saudara, jika ada beberapa orang yang terikat atau Bapak Ibu Saudara yang terikat kepada perjudian, mari kita berdoa biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan terlepas dari perjudian itu sendiri, sehingga kita dibebaskan dan kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kita bisa mengelola apa yang Tuhan berikan atas setiap kita. Setiap modal yang Tuhan berikan, Tuhan pasti berkati jika kita benar-benar mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, 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 amin.